Halo semuanya, kenalin nama aku Marsha. Di sini aku mau spill dikit-dikit tentang buku mitologi Yunani. Ini dia bukunya. Tada! Ada yang tahu nggak sih asal-usul mitologi Yunani itu gimana? Dan mungkin sebagian orang tahu juga mitologi Yunani adalah kayak tentang dewa-dewa dan juga para filsuf kayak Socrates, Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Tapi di sini aku pengen ngebahas tentang dewa-dewanya, guys. Mitologi Yunani adalah sebuah konsep yang berasal dari pemikiran masyarakat Yunani. Nah, berakal dari hal-hal yang dilihat, didengar, dirasakan. Orang-orang Yunani menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka. Nah, inspirasi tersebut datang dari elemen-elemen yang ada di alam, kayak tanah, air, api, dan angin. Nah, lalu kumpulan elemen tersebut gabungkanlah menjadi dewa-dewi. Oke, kita skip aja dan kita mulai dari asal-usul alam semesta dan bumi. Jauh sebelum para dewa muncul, selalu yang gelap hanya ada kekacauan atau chaos. Dalam bahasa Indonesia, chaos artinya kekacauan. Tapi dalam konteks mitologi Yunani, chaos artinya kehampaan. Nah, dari kehampaan tersebut lahirlah Gaia, yaitu ibu bumi. Gaia juga tidak dilahirkan sendiri. Dia mempunyai 5 saudara, yaitu Uranus, Tartaros, Eros, Erebos, dan Nyx. Dari keenam dewa ini disebutlah primordial god. Gaia selayaknya seorang ibu, dia menciptakanlah pulau, sungai, laut, danau, dan berbagai bentang alam lainnya. Gaia ini juga yang jadi guru bagi laut dan langit. Contohnya kayak siklus air ya. Tapi si Gaia ini tuh dia ngerasa kesepian. Lalu dia memutuskan Uranus jadi pasangannya. Ketika Gaia dan Uranus ini kawin, muncullah anak-anak Gaia dan Uranus yang dipercaya sebagai makhluk pertama di bumi. Tapi anak-anaknya tuh berwujud monster, guys. Terciptalah 3 hekaton Heroes. Mereka adalah Crotus, Briareos, dan Gyges. Mereka adalah monster berlengan 100 dan kepala 10. Lalu ada 3 Kiklops, yaitu Brontes, Teropes, dan Arges. Nah, kalau Kiklops ini, ia adalah monster bermata 1 di dahinya. Lalu yang terakhir ada 12 Titan. Titan pria ada Okeanos, Koios, Hyperion, Krios, Apetos, dan Kronos. Sedangkan Titan yang wanita ada Theia, Rhea, Mnemosyne, Phoebe, Thetis, dan Themis. Nah, tapi si Uranus ini tuh dia gak suka sama anak-anaknya. Uranus tuh benci sama makhluk yang berkepala 10. Akhirnya anak-anaknya tuh dipenjarakanlah di Tartarus, yaitu neraka. Nah, si Gaia ini tuh marah karena kan itu anak kita tapi kok lu gak suka? Akhirnya lah si Gaia ini marah ke si Uranus. Ada satu anaknya yang bakal menggulingkan si Uranus ini, yaitu Kronos. Dia anak yang paling terakhir. Nah, dia tuh dikasih pedang. Lalu ketika dia lahir, ketika dia dewasa, si Kronos ini dia mengebiri ayahnya sendiri, guys. Ya, gitu loh. Nah, dari darah itunya yang jatuh ke bumi, muncullah Perines dan para dewa lainnya yang tercipta dari darahnya Uranus. Nah, dari situlah ketika Uranus bisa digulingkan, si Kronos ini dia jadi penguasa alam semesta. Nah, lalu si Kronos ini dia mengangkat Rhea, saudara perempuannya, jadi ratu. Nah, dari Kronos dan Rhea ini terciptalah dewa-dewa The Olympians yang kayak Zeus, Poseidon, Hades, dan Hera. Nah, tapi ada satu ramalan yang katanya tuh si Kronos bakal digulingkan oleh anaknya sendiri. Macam dia menggulingkan ayahnya sendiri. Nah, dari ramalan tersebut si Kronos takut ramalan itu terjadi. Akhirnya dia memakan anaknya satu persatu. Dilahirkan, dimakan. Kayak gitu. Tapi ketika Zeus ini lahir, si Rhea ini berbohong ke Kronos. Dia ngasihin sebuah batu yang ditutupin kain, lalu ngasihin lah ke si Kronos. Dan Rhea itu bilang kalau ini ya anaknya dia. Tapi si Kronos tuh ya percaya-percaya aja. Zeus sendiri dia diasingkan. Bukan diasingkan, Dipindahin ke tempat lain. Ya, yang pokoknya si Kronos gak tahu ya. Nah, ketika Zeus dewasa dengan bantuan Gaia, ia memaksa Kronos untuk memuntahkan anak-anaknya yang sudah dia makan. Dan ketika Kronos memuntahkan anak-anaknya, ya anak-anaknya udah pada dewasa.
Nah, dari situlah muncul dewa-dewa The Olympians. Setelah itu, terjadilah perang antara Kronos yang dibantu oleh para Titan untuk melawan Zeus dan kelima saudaranya. Di dalam perang tersebut, para Titan kalah. Lalu Zeus menghukum mereka untuk mengurung mereka di Tartarus. Salah seorang saudara Prometheus, yaitu Atlas, dihukum dengan sangat berat. Atlas diharuskan menahan bumi dan langit dengan bahunya untuk selamanya. Berarti kita lagi ada di pundak Atlas guys sekarang. Lalu kita mulai dari penciptaan laki-laki dan perempuan. Dimulai dengan penciptaan laki-laki yang diserahkan kepada Prometheus dan Epimetheus. Setelah laki-laki hidup selama beberapa generasi, Zeus menciptakan wanita sebagai hukuman kepada Prometheus. Jadi Prometheus ini memberikan api kepada manusia sehingga kita bisa memasak, menghangatkan diri. Tapi tindakan Prometheus ini tuh bikin Zeus marah. Nah, akhirnya Prometheus dihukum lah. Dia diikat di puncak gunung dan hatinya setiap hari dimakan oleh burung bernama Aquila. Tapi si hatinya tuh bisa tumbuh lagi dan pulih setiap hari. Jadi tumbuh dimakan. Ya, walaupun Prometheus mengalami hukuman yang mengerikan, tapi hukumannya itu membawa manfaat besar bagi manusia. Nah, Prometheus juga dihormati sebagai pahlawan dan tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan manusia. Ya udah sih, cuman segitu doang yang bisa aku jelasin dengan sepemahaman aku. Minta maaf kalau kalian kurang paham. Kalian bisa cari sendiri di YouTube atau beli bukunya yang ini. Nah, di buku ini juga dijelasin tentang dewa-dewa sendiri. Kronos, ada dewa Zeus, ada Hera, lalu ada Aphrodite, ada Poseidon, ada Apollo, ada Dewi Athena, dan masih banyak lagi. Udah sih, segitu doang dari aku. Dadah!